تجربة الصوت. هل صوتي مسموع؟ Apakah suara saya dapat terdengar? Udah. نعم أستاذ. نعم. Baik, Alhamdulillah. نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوفي نعمك وفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وتم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ أم الفرقان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيوة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب، ما شاء الله. أهلا وسهلا. Ahlan bik. Mas, ما شاء الله. كيف Alhamdulillah. حالكم أيها الأحبة؟ Alhamdulillah. الحمد لله. الحمد لله. Alhamdulillah bi khair. ما شاء الله. Benar ya. حجة هنينا، كيف حالكم؟ كيف حالك؟ Alhamdulillah. ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله، كلنا في خير إن شاء الله. وعسى الله أن يعطينا الصحة والعافية. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kita kesehatan dan keberkahan dalam umur kita. طيب أيها الإخوة، الحمد لله. في هذه المناسبة نحن نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لأجل التعلم اللغة العربية. ما شاء الله. وعسى الله أن يعطينا استقامة في طلب العلم. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. طيب أيها الإخوة، الآن الآن نحن نمضي في اليوم الثالث. Sekarang kita sudah masuk di pertemuan yang ketiga. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya sangat mengapresiasi semangat teman-teman di sini. Meskipun teman-teman dengan berbagai kesibukannya, tapi teman-teman masih menyempatkan hadir untuk ikut dalam majelis yang insya Allah Allah berkahi ini. Bismillah. في هذه الفرصة نحن سنتعلم مادة جديدة. آه، kita akan belajar materi baru. ولكن قبل ذلك نحن نراجع مادتنا الماضي. Tapi sebelumnya kita akan mencoba untuk mengulang materi kita yang minggu kemarin. Ayah. بالأمس تعلمنا عن المادة التعارف عن النفس، وأيضا التعارف الغير. Kemarin kita sudah belajar terkait perkenalan diri sendiri pun juga perkenalan keluarga. Nah, teman-teman sudah mengirimkan juga tugas yang aku ya berikan. Insya Allah luar biasa dan bagus-bagus semuanya teman-teman. Tinggal pembiasaan yang belum pernah terbiasa. Nah, sekarang kita mulai membiasakan diri. Nah, nanti berawal dari kenalan dulu ya. Nanti kita akan belajar melalui doa-doa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari pun dalam kehidupan atau dalam salat kita pun dalam ibadah kita. Taib ayol ikhwah, mubasyaratan langsung saja, mubasyaratan nahnu sanuraji madatanal maldi bil amsi. Kemarin kita sudah belajar terkait fi'il ya. Bukan, terkait al-kalimah. Nah, mungkin mulai saat ini kita harus membiasakan istilah al-kalimah. Nah, al-kalimah itu terbagi menjadi berapa minggu kemarin? Tiga aku ya. Ayo, tiga. Al-kalimah tanqasmu ila salasa.
Mada al-awwal, apa yang pertama? Yang pertama adalah al-fi'lu. Al-fi'lu. Yang pertama itu ada fi'il. Kemudian yang kedua adalah ismun. Isim. Yang ketiga adalah harf. Nah, kalau fi'il kemarin apa? Fi'il itu adalah kata kerja atau kata yang menunjukkan pekerjaan. Kemudian kalau isim itu apa? Kata benda atau kata yang menunjukkan benda. Kemudian yang ketiga apa? Harf. Yang selain kata kerja juga selain kata benda namanya harf. Contohnya apa? Kata hubung, kata sambung. Nah, itu merupakan contoh dari harf. Nah, sekarang kita akan mendalami lebih lagi di bab fi'il. Tapi sebelumnya kita akan belajar eh, kisah. Ya, di sini ada al-kisah. Adapun tema kita pada malam hari ini yakni as-sakan. 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 Al-yawm tsalis, hari ketiga kita akan belajar as-sakan. Memana as-sakan? Apa artinya as-sakan? Memana as-sakan? Asakan. Sakan itu artinya tempat tinggal. Nah, namanya as-sakan. Tempat tinggal umum bisa rumah, bisa kos, kontrakan, asrama. Nah, itu. Tapi kalau maskan, maskan itu identik dengan arti asrama. Al-maskan. Al-maskan. Dia asakan itu tempat tinggal secara umum. Al-maskan itu asrama. Seperti itu ya. Nastamir, kita lanjutkan. Wal awal marah hadhihi hunaka al qiraah. Di sini pertama kali kita akan belajar qiraah. Dan nanti kita akan belajar fiil atau kata kerja, tapi sebelumnya akan saya tunjukkan bagaimana kata kerja itu bekerja. Kata kerja itu difungsikan atau kata kerja itu dicontohkan. Nah, di sini adalah contoh al-qiraah atau bacaan. Qiraah itu artinya bacaan. Al-qiraah. Kita akan belajar dan membaca al-qiraah karena eh, tahap kita belajar bahasa Arab itu berawal dari pengenalan, kemudian kita belajar membaca. Nah, dari membaca ini nanti kita akan belajar merangkai kalimatnya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar al-kalimah, ada tiga, ada fi'il, isim, huruf. Bagaimana kita itu menyusunnya. Nah, kemarin kan aku ya sudah eh, memberikan clue atau memberikan noktah catatan kecil bahwasanya kemarin kita hanya pengenalan, sekarang kita praktek pengenalan penyusun kalimat. Type nakra minal awal al-hadaf itu tujuan. Al-hadafu fahmul qiraati wastita'ul kitabatil jayyidah. Memahami bacaan dan dapat menulis dengan baik. Al-kitabah al-jayyidah. Wastita'ul kitabah al-jayyidah. Hakata. Taib. Eh, Nabda, kita mulai. Ana akra awalan, saya akan baca terlebih dahulu. Wa ba'da dalika antum tu'id. Dan setelah itu antum silakan mengikuti apa yang saya baca. Seperti itu ya. Dan ana arju samahatikum an taftau al mikrofon. Jadi saya harap teman-teman di sini bisa membuka mikrofonnya masing-masing agar suasana kelas kita lebih hidup seperti itu ya. Baik, Nah, nakra minal awal, kita baca dari pertama. Naskunu fil baitil kabiri. Naskunu fil baitil kabiri. Baik, kabir. Baik. Naskunu fil kabir. Kunu di baitil. Naskunu fi baitil kabir. Fihi gurafun. Minha Fihi ghurafun. minha Minha. Minha ghurfatun naumi wa ghurfatul akli. ghurfatun naumi wa ghurfatul akli. Wa ghurfatul julusi wa ghurfatul mudakarati. Wa ghurfatul julusi wa ghurfatul mudzakarah. Wa hunakal matbakhu Wa hunaka matbakh. matabihu Matabih. wal hammamu Wal hammam. hamaimun Hamaimu. aidon Aidon.
Likullil ghurfatil manafi'ul mutanawwi'atu. Likulil Kullil ghurfati ghurfatil munafi'ul mutanawwi'ah. mutanawwi'atu. Ala hasabil ihtiyaji Ala Ala hasabil ihtiyaji. ihtiyaji. kamithli nanamu fi ghurfatin naumi. Kamisli namamu fi ghurfatin naum. Wa natbakhu fil matbakhi Nadbahu fil madbahi. wa naktasilu fil hammami. Wa naghtasilu fil hammam. Nunazziful baita Nunadziful baita kulla yaumin linakuna murtahan. kulla yaumin linakuna murtahan. Fabihadha nattafiqul qawla Fabihada nattafiqul qawla ala an baiti jannati. ala baiti jannati. Masya Allah. Min hadhil qira'ah, dari teks ini atau bacaan ini, teman-teman bisa melihat bahwasanya di sini itu terdapat yang namanya fi'il, isim, dan harf. Nah, bagaimana kita itu bisa membedakan mana fi'il, mana isim, mana harf? Nah, di sini aku ya berikan warna merah. Nah, warna merah itu adalah warna yang menunjukkan kata kerja atau fi'il. Naskunu, nanamu, naktasilu, natbakhu, nunazzifu, nattafiku. Nah, itu semuanya itu bukan fi'il. Nah, sedangkan yang warna hitam semuanya itu merupakan isim dan huruf. Baik, tapi di sini kita fokus untuk membahas fi'il terlebih dahulu karena kita tidak akan membahas isim dan huruf karena itu sangat luas. Kita membahas tentang fi'il terlebih dahulu. Walakin qabla dzalika an asrah awalan. Tapi sebelumnya aku ya akan menjelaskan terlebih dahulu apa teks ini berbicara. Berbicara apa teks ini? Tabnal awal. Naskunu fil baitil kabiri. Naskunu fil baitil kabiri. Naskunu itu artinya kami tinggal. Nah, mungkin teman-teman di sini yang bisa atau yang pernah belajar bahasa Arab atau sedikit-sedikit ingat gitu bisa mengartikan, membantu apa bisa mencoba untuk mengartikan. Naskunu fil baitil kabiri. Fil baitil kabir. Kami tinggal di rumah yang besar. Ayah Jamil. Kami tinggal di rumah yang besar. Fihi gurafun. Fihi gurafun. Terdapat kamar. Di dalamnya terdapat kamar-kamar. Jadi gurafun di sini merupakan Jamak. arti jamak atau mengartikan kamar yang banyak. Kalau satu kamar, nakul fil Arabiyah gurfatun. Tapi kalau kamar-kamarnya banyak, gurafun. Hakata. Fihi Ghuraf. gurafun. Minha gurfatun naum. Di antaranya, minha di antaranya, Di antaranya naumi. kamar tidur. Gurfatun naumi, kamar tidur. Gurfah di sini tuh bisa mengartikan kamar, juga bisa mengartikan ruangan. Ya, bisa kamar, bisa ruangan. Gurfatun naumi, apa tadi? Gurfatun naumi? Kamar tidur. Wa gurfatul akli, mana gurfatul akli? Dan kamar makan. Kamar, bukan kamar Ruangan makan, makan. ruang makan. Wa gurfatul julusi. Wa gurfatul julus. Dan ruang duduk. Ruang duduk berarti kira-kira apa? Ruang keluarga. Ruang keluarga. Atau bisa diartikan juga ruang tamu juga ruang bisa. Gurfatul julusi. Wa gurfatul mudzakarati. Mana gurfatul mudzakarah? Ruang berpikir. Ruang belajar. Mudzakarah itu belajar. Ruangan belajar. Ruang gurfatul mudzakarah. Mudzakarah itu artinya belajar. Atau berpikir juga bisa. Wahuna kal matbakh. Wahuna kal matbakh. Mana matbakh? Wahunakal, hunaka itu di sana, di sana. Kalau di sini itu nakul fil Arabiyah huna, hunaka, hunaka. Makanya ada lagu kalau apa di versi anak-anak tuh
Huna di sini. Hunaka di sana. Nah, itu kayak gitu. Huna di sini, hunaka di sana. Wa hunakal matbahu di sana dapur. Matbah itu dapur. Tapi satu dapur. Kalau dapurnya banyak bagaimana? Qul fil Arabiyah matabih. Nah, ini yang aku ya berikan dalam kurung ini merupakan bentuk jamak. Jadi dalam bahasa Arab setiap isim atau setiap kata benda itu memiliki dua bentuk, tiga bentuk sebetulnya. Tiga bentuk. Yang pertama adalah bentuk tunggal atau naqul fil Arabiyah mufrad. Tsumma tsaniyan hunaka musanna. Musanna itu bentuk dua, bentuk dua. Kemudian yang ketiga adalah bentuk jamak. Jamak itu lebih dari tiga, tiga atau lebih dari tiga. Nah, setiap isim itu pasti memiliki tiga kata. Jadi semisal kayak baitun itu punya tiga kata. Baitun, baitani, buyutun. Jadi kalau tiga kita nyebutnya itu buyut, bukan bait. Bait itu satu. Kalau dua baitan, baitani, baitani. Kalau tiga buyut. Nah, semua kata isim itu seperti itu. Tapi yang menjadi titik atau menjadi nukta atau menjadi catatan itu adalah bentuk mufrad dan jamak saja. Yang bentuk musanna, bentuk dua itu biasanya diambil dari mufrad kemudian ditambah dengan alif nun di akhirnya. Nah, nanti kita akan pelajari itu di pertemuan berikutnya. Kita belajar mufrad dengan jamaknya. Yang penting mengetahui itu dulu. Wal hammamu, hammam itu kamar mandi. Kamar mandi. Wal hammamu kamar mandi. Jamaknya adalah hamaim, hamaim. Kalau misal Sama. kalau ditambahi tak marbutoh di sini, artinya beda lagi nanti. Misal hammamah gitu, hammamah. Nah itu beda lagi artinya. Apa artinya? Artinya jadi burung. Nah makanya itu eh, sedikit perbedaannya. Hammam itu kamar mandi, kalau hammamah itu jadi burung gitu. Hamaim nakul fil Arabia jamaknya. Aidan. Likulil ghurfatil manafi'ul mutanawwi'atu. Likulil ghurfati di setiap ruangan, likulil ghurfati di setiap ruangannya al manafi'ul mutanawwi'atu terdapat manfaat-manfaat yang beragam, mutanawwi'ah, beragam. Ala hasabil ihtiyat sesuai dengan kebutuhannya. Ala hasabil ihtiyaj. Kamithli seperti nanamu figur fati seperti tidur di kamar tidur. Kamithli nanamu figur fati seperti kita tidur di ruangan tidur atau di kamar tidur. Figur fatin naumi wa natbahu fil matbahi dan masak natbahu wa dan natbahu masak fil matbahi di dapur. Wanat bahu fil matbai dan memasak di dapur. Berapa? Mana naktasilu mandi ya. Mandi. Wanaktasilu fil hammam, mana hammam di kamar mandi. Wanaktasilu fil hammam dan mandi di kamar mandi. Di kamar Nunazziful mandi. baita, nunazziful baita Kulla yaum. kulla Kami yaum. membersihkan Kami membersihkan apa? kan Membersihkan rumah setiap rumah. hari. Tiap Kulla hari yaumin linakuna murtahan. Murtahan, mana murtah. Kalau kita membersihkan rumah, kemudian kita merasakan apa? bersih. Murtah. Murtah itu nyaman. Murtah. Linakuna murtahan. Agar menjadi murtah. Nyaman. Fabihada. Dan ini, dan dengan ini, fa itu maka, bi itu dengan, hada itu ini. Fabihada, maka dengan ini, natafiku kami sepakat al-qaula terhadap sebuah perkataan. Qaul itu perkataan, alaan yang bahwasanya baiti jannati. Mana baiti jannati? Surga. Rumahku surgaku. Rumahku surgaku. Baiti jannati. Insyaallah. Sama kayak semisal kita tuh menjadikan majlis surgaku berarti majlisi jannati. Majlisi jannati. Insyaallah. Jadi ketika ada imbuhan ya di akhir seperti ini,
itu mengartikan apa kemarin kita belajar? Kepemilikan. Pemilikanku. Kepemilikan. Misal, majlisku surgaku. Kifan aku fil Arabia? Majlisku surga. Majlisi jannati. Majlisi jannati. Majlisi jannati. Insyaallah, insyaallah. Ya. Semoga semua kita yang berada di sini ditetapkan oleh Allah menjadi ahli surga insyaallah ya. Karena memang janji Allah memang benar. Orang yang menuntut ilmu, yang belajar, itu pasti Amin, amin, jannahnya adalah amin. jannah insyaallah. Tapi Amin, min amin. hadil qiraah mafhum ya. Dari qiraah ini bisa, meskipun mungkin nggak paham, kita kiranya pandangan bahwasanya fi'il itu seperti ini bentuknya gitu ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke qawaid. Qawaid. Al-qawaid. Nah, kita lanjutkan ke kaidah dulu. Nah, walakin qabla an nadkhul ila hadhil qawaid, ana urid an adha al-mithal. Saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu. Jadi kemarin kita kan sudah belajar bahwasanya kalimat itu terbagi menjadi 3, apa saja? Isim, fi'il, huruf. Nah, ada isim, fi'il, dan huruf. Nah, sekarang fi'il itu kita membahas tentang fi'il. Fi'il itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 4 secara umum. Terbagi menjadi 4. Tapi yang akan kita pelajari pada malam hari ini hanya 2 dulu. Jadi yang pertama adalah fi'lul madhi. Fi'lul madhi. Jadi yang pertama adalah fi'lul madhi. Apa itu Fi'lul fi'lul madhi? madhi. Fi'lul madhi Kejadian yang telah lampau. fi'lul madhi adalah kata kerja lampau atau kata kerja yang sudah terjadi. Fi'lul madhi. Jadi yang sudah terjadi, yang kemarin atau barusan, nah itu maksudnya fi'lul madhi. Kemudian yang berikutnya ada namanya fi'lul mudhari. Dore. Mudhari. Apa itu fi'lul mudhari? Idul mudhari. Yang Fi'lul akan mudhari. terjadi. Fi'lul mudhari itu kata kerja yang sekarang dan yang akan terjadi. Yang sekarang dan yang akan terjadi nakul fil mudhari. Kalau di bahasa Inggris kan terbagi menjadi 3 ya. Ada simple past, simple present, simple future kan gitu. Jadi ada yang lampau, sekarang, Simple dan yang akan present datang. tense. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu secara umum itu hanya terbagi menjadi 2. Yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Jadi sekarang dan yang akan datang itu angka. Ya. Suaranya kecil benar. Oh baik. Mungkin akan lebih tinggikan ya. Baik. Jadi jadi fi'lul madhi dan fi'lul mudhari itu fi'il atau kata kerja yang menunjukkan sekarang dan yang akan datang gitu ya. Beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu kan dipisah. Yang sekarang dan yang akan datang dipisah. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu digabung. Yang sekarang dan yang akan datang gitu. Nah, kemudian ada lagi namanya fi'lul amri. Fi'lul amr. Fi'lul amr itu apa? Fi'lul amr itu adalah kata kerja Perintah. perintah. Nah, that's fi'lul amr. Kata kerja perintah ini berarti konteksnya kapan? Ya bisa sekarang, bisa yang akan datang. Kemudian ada satu lagi ada namanya kebalikannya dari fi'il amr. Namanya fi'lun nahyi. Ya, fi'lun nahyi. Apa fi'lun nahyi itu? Kata kerja larangan. Kata kerja larangan. Nah, ini pembagian dari fi'il. Jadi ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahyi. Nah, sekarang kita akan belajar fi'il madhi dan fi'il mudhari terlebih dahulu. Jadi kita mulai dari fi'il madhi terlebih dahulu ya. Dari kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Nah, di sini ada kata kerja lampau. Jadi bisa kita pahami di sini ada yang namanya kata kerja tabel, tabel. Nah, kalau dalam ilmu bahasa Arabnya ini merupakan pelajaran dari ilmu sorof. Ilmu sorof itu apa? Ilmu yang mempelajari perubahan kata, perubahan huruf dalam bahasa Arab. Dalam setiap kata dalam bahasa Arab. Jadi maksudnya bagaimana? Nah, jadi uniknya bahasa Arab itu kita hafal satu kata atau satu kata saja, itu kita bisa kembangkan ke berbagai makna. Kita bisa kembangkan. Misal kita hanya
hanya hafal kata apa yang kita familiar di lingkungan kita. Misal kata majlis, majlis. Nah, itu kalau kita tahu kata majlis, itu nanti kita kalau bisa mengembangkan, itu bisa eh, beragam kosakata yang bisa kita pelajari. Seperti jalasa, duduk. Majlis itu kan perkumpulan orang-orang yang duduk, belajar gitu kan ya. Ada kata jalasa, ada kata jalis, ada kata jalsah. Jalsah itu untuk ruangan. Biasanya kalau konferensi itu bisa menggunakan kata jalsah. Jalsah aula, jalsah saniyah, jalsah salisah. eh, pertemuan pertama atau room 1, room 2, room 3 dan seperti itu. Nah, sekarang kita konteksnya adalah fi'il madhi. Di sini teman-teman bisa memperhatikan banyak ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Yang warna hijau merupakan fi'lul madhi, yang warna merah merupakan fi'il mudhari. Ini merupakan yang kita fokus yang ke ini ya, kata kerja yang di sini. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab itu memiliki kata asal. Apa itu kata asal? Kata asal itu adalah kata yang membentuk eh, kata-kata berikutnya. Sama kayak manusia asalnya itu ya dari bayi gitu kan ya. Sama dalam bahasa Arab itu juga nama ada kata asal yang bisa melahirkan kata-kata berikutnya. Contohnya adalah yang pertama adalah dhahaba yadhabu. Di sini yang warna hijau itu adalah merupakan kata fi'il madhi, yang warna merah itu fi'il mudhari. Kalau yang hijau fi'il madhi itu cirinya, yang hijau fi'il madhi cirinya adalah biasanya untuk yang umum terdiri dari 3 huruf. Terdiri dari 3 huruf dan harokatnya adalah fathah di akhirnya. Fathah di akhirnya atau di awalnya juga bisa. Nah, jadi harokatnya dhahaba, kataba, jalasa, Quran, nazzafa. Nah, itu kan semuanya fathah semuanya. Berbeda dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu biasanya untuk kata dasarnya itu diawali dengan huruf ya. Yak, yadhabu, yaktubu, yajlisu, yakra'u, yunazifu. Nah, itu. Nah, untuk kata dasar ini memiliki makna atau memiliki kandungan makna eh, dia. Jadi, ketika kita sudah mengetahui kata kerja ini, ada namanya berikutnya domir. Domir itu adalah kata ganti. Jadi, saya misal dhahaba yadhhabu itu artinya itu berangkat atau pergi, pergi. Nah, pergi, dhahaba yadhhabu pergi. Ketika saya itu mengatakan saya pergi, maka kita menggunakan rumus yang ana, yaitu dengan menambahkan tak di akhirnya dan menyukunkan huruf terakhir. Dahab tu, dahab tu. Kalau saya telah pergi, saya telah pergi. Dahab tu. Kalau kamu laki-laki telah pergi. Nakul fil Arabiyah, dahabta, dahabta. Kalau anti, kamu perempuan telah pergi. Nakul fil Arabiyah, dahabti, dahabti. Kalau dia, huwa di sini, huwa dia laki-laki, dahaba. Dahaba. Loh, kenapa aku nggak ada tambahan di situ, yang padahal yang lain itu ada tambahan? Karena huwa di sini menjadi huruf asal atau menjadi kata asal. Jadi kata asal yang diambil di sini itu memiliki dhamir huwa atau memiliki kata ganti huwa, mengandung makna huwa. Dahaba berarti artinya itu dia telah pergi. Nah, kemudian kalau dia perempuan telah pergi. Nakul fil Arabiyah dahabat. Dahabat. Ada tambahan tak di akhir. Nah, kemudian kalau nahnu, nahnu itu kita. Kita telah pergi. Nakul fil Arabiyah dahabna. Dahabna. Hakata. Dari yang contoh pertama ini bisa dipahami, teman-teman? Bisa. Baik, ada yang belum paham? Mungkin kita praktekkan terlebih dahulu ya. Kita baca bersama-sama. Zahaba yadhabu. Baik. Yazhabu. Ana, Zahaba yazhabu. kalau ana dhahabtu. Zahaba Anta dhahabta. Anta dahabta. yazhabta.
Anti dhahabti. Anti dhahabti. Nanti. Huwa dhahaba. Wa dhahaba. Hiya dhahabat. Hiya dhahabat. Nahnu dhahabna. Nahnu dhahabna. Nah, berarti kalau semisal kaifa naqul fil Arabiyah, kamu telah pergi. Berarti yang mana? Kamu telah pergi. Dhahabta. Dhahabta. Kalau kamu perempuan telah pergi, Dhahabti. dhahabti. Gitu ya. Ini gampang ya. Baik, kita lanjutkan. Kataba yaktubu. Yaktubu. Kataba yaktubu. Nah, Kataba memana? yaktubu. Memana kataba yaktubu? Apa artinya kataba yaktubu ini? Menulis. Menulis ya, menulis. Dan kalau mad dan fil Arabiyah, saya telah menulis. Aku telah menulis. Katabtu. Katabtu. Ah, kamu telah menulis. Katabta. Kamu perempuan telah menulis. Tatapi. Dia telah menulis. Kataba. Kataba. Dia perempuan telah menulis. Kataba. Katabat. Katabat ya, katabat. Kalau dia perempuan, katabat. Kalau kamu perempuan, katabti. Kita telah menulis. Katabna. Katabana. Katabana. Baik, insyaallah. Dan nastamir. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Yajlisu. Saya telah duduk. Jalasa itu artinya duduk ya. Saya telah duduk. Nakul fil Arabiyah. Jalas. Jalasa. Jalastu. 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 Saya telah duduk. Jalastu. Jadi ini ana itu saya, anta itu kamu, anti itu kamu perempuan, huwa dia laki-laki, dia perempuan. Nahnu itu kita. Jadi kalau misal saya telah duduk berarti jalastu. Nastu. Nah, kalau dia telah, kamu telah duduk. Jalasta. Jalasta. Kamu perempuan telah duduk. Jalasti. Jalasti. Jelasti. Dia telah duduk. Jalasa. 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 Dia perempuan telah duduk. Jalasat. Jalasti. Jalasat, Jalas. bukan jalasti. Masih bingung mungkin teman-teman. Gak Jalasat. apa-apa. Gak apa-apa kalau masih bingung. Kita biasakan. Kita telah duduk. Kita telah duduk. Jalasna. Jalasna. Baik, Masya Allah. Nastamir, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman di sini masih belum familiar. Anak kebaya antara anti dan dia. Itu makanya dia perempuan dan kamu perempuannya sama. Jalas. Jadi kita butuh ini mungkin ada pertanyaan, gimana kita tuh bisa belajar dengan cepat, dengan mudah? Ya, tidak ada cara lain kecuali dihafalkan. Jadi memang sorof itu adalah pelajaran hafalan dalam bahasa Arab. Beda dengan nahwu. Nahwu itu mempelajari harokat terakhir dalam sebuah kata. Yaitu latihannya adalah dengan banyak latihan soal atau dengan banyak berlatih membaca dan berlatih mengerjakan soal. Tapi kalau dalam ilmu sorof itu ya tidak ada cara lain kecuali dengan menghafal. Baik, kita biasakan meskipun kita tidak menghafal, tapi kita sering membacanya. Nanti kita akan terbawa dengan sendirinya. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Mana qara'a yaqra'u? Qara'a yaqra'u. Membaca. 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 Makanya kita kan pernah, makanya mungkin Ya, teman-teman betul. pernah mendengar istilah qori'ah atau Pembaca. qori. Qori. Nah, itu qori itu pembaca. Qori'ah. Kemudian ada bahasa qiraah, misalkan MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Nah, termasuk Quran juga. Makanya kalau kita mungkin belajar ngaji dulu dengan kata iqra. Iya. Iqra. Nah, itu dari kata qara'a. Ada qara'a. Nah, itu bahasa Arab itu dasarnya itu dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u itu artinya membaca. Kalau qari itu orang yang membaca. Kalau qari'ah orang yang membaca perempuan. Nah, kalau qiraah itu banyak al-qiraah tadi kan
bacaan. Ada Al-Quran, oh kan masih mirip-mirip. Al-Quran apa? Bacaan. Al-Quran itu kan bacaan atau pedoman kitab suci. Nah, kalau kita itu bisa menghafal satu satu kosakata saja, kita bisa mengembangkannya. Nah, di situ contohnya. Baik, qara'a yaqra'u. Saya telah membaca. Kaifa naqul fil Arabiyah? Proses. Saya telah membaca. Qara'tu. Korok. Korok tak. Qara'tu. Korok. Qara'tu ya. Jadi ini rumusnya itu di atas nih. Kalau ana itu dirubah dengan tu, dengan tambahan tu. Kalau anta ta, kalau anti ti. Pi. Kalau huwa nggak ada, kalau hiya sukun. Nah, tambahin tak sukun. Kalau nahnu, nah, gitu ya. Berarti kalau misal kamu telah membaca korok, Korok tak. kamu perempuan telah membaca korokti. Roti. Roti. Dia laki-laki telah membaca koroa. Korok. Dia perempuan telah membaca koroat. Korok. Kroat. Kita telah membaca korokna. Korok nah. Jadi seperti itu. Oh, mungkin ada pertanyaan. Kalau nama orang bagaimana? Semisal fasa, fasa membaca. Nah itu kira-kira bagaimana? Fasa membaca, fasa membaca. Kroat. Korok. Korok. Kalau kalau nama orang itu menggunakan huwa atau hiya ya. Tinggal orangnya fasa ini laki-laki apa perempuan. Kalau fasa itu laki-laki berarti pakai koroa fasa atau fasa koroa. Tapi kalau fasa ini perempuan, maka bacanya koroat fasa atau fasa koroa. Tapi untuk fi'il madhi, nah ini kita belajar. Kalau dalam bahasa Arab, kalau kita itu belajar di bahasa Indonesia, itu kan susunan kalimat itu kan terdiri SPOK kan ya, subjek, predikat, objek, keterangan seperti itu kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu dibalik, predikat dulu baru subjek. Jadi kata kerja dulu baru subjeknya. Jadi fi'il dulu baru subjeknya. Semisal fasa membaca Al-Quran. Fasa membaca Al-Quran. Itu bukan fasa qara'a Al-Quran. Tapi qara'a fasa Al-Quran. Qara'a fasa Al-Quran. Semisal Halimah membaca Al-Quran. Halimah membaca Al-Quran. Korok. Qara'at Halim. Halimah Al-Quran. Qara'at Halimah Al-Quran. Sama semisal Irwanto menulis buku. Irwanto menulis buku. Kataba Irwanto Kataba al-kitab. Irwanto Al-Kutub. Al-kutub atau al-kitab. Nah, Alkitab. seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Nanti yang agak susah itu yang fi'il mudhari nanti ya. Kalau fi'il madhi ini lebih mudah. Ini fi'il mudhari. Nazzafa yunazzifu itu artinya membersihkan. Nazzafa yunazzifu. Nadif. Nazzaftu itu untuk ana. Ana nazzaftu. Nazzaftu ana. Kalau kamu telah membersihkan. Kaifa naqul? Tufta. Nazafta. Kalau kamu perempuan telah membersihkan. Nadofti. Nazafti. Kalau dia telah membersihkan. Nadofa. Nadofa. Nazzafa. Kalau dia perempuan telah membersihkan. Nadofat. Kalau kita telah membersihkan. Nadofna. Nadofna. Nazafna. Taib, Masya Allah, mumtaz. Nah, ini untuk fi'il madhi, ini gambarannya adalah seperti ini. Teksnya atau rangkaian kalimatnya. Jadi kita bisa mengotak-atik bentuknya. Kita bisa menggunakan bentuk-bentuk yang lain juga dengan rumus atau kaidahnya itu seperti ini. Aku ya buat Itu tanya, aku ya. ya boleh. Kalau ini tunggal sama jamak sama atau beda? Aku ya. Baik. Misalnya, Kalau tunggal ini semuanya yang ada di sini itu tunggal semua kecuali nahnu. Nahnu itu jamak. Kalau
Kalau untuk tunggal, semisal menggunakan kata ana, anta, anti, huwa, hiya itu tunggal. Kalau nahnu itu jamak. Jadi semisal untuk mengatakan kalian, antum itu sebetulnya ada juga. Bukan dhahabtu tapi dhahabtum. Kalian telah pergi. Dhahabtum. Kalian telah membaca. Qara'tum. Kalian telah menulis. Katabtum. Atau semisal kalian telah paham. Fahimtum. Fahimtum. Kalian telah paham. Fahimtum. Kalau Fahim. kami telah paham, fahimna, fahimna. Nah, kayak gitu. Jadi untuk antum, tapi kita nggak bahas di sini karena kita perkenalan untuk yang tunggal terlebih dahulu. Dan untuk yang antum itu ada. Sebetulnya ada tiga ini. Kalau kita jabarkan tuh lebih panjang lagi nanti. Ada yang bentuk tunggal, ada bentuk musanna, musanna itu dua, ada bentuk jamak, jamak itu tiga atau lebih dari tiga. Untuk dua, misal kamu berdua telah pergi. Kamu berdua telah pergi. Nakul fil Arabiyah bukan dhahabta, tapi dhahabtuma. Dhahabtuma. Kalau kalian berdua telah pergi. Tapi kalau bertiga, dhahabtum. Kalau satu orang, dhahabta. Kalau dua orang, dhahabtuma. Kalau tiga orang, dhahabtum. Tapi kita nggak akan apa pelajari lebih dalam di sini karena kita pengenalan dulu, pengenalan. Jadi teman-teman yang di sini yang masih baru, jadi nggak terlalu terburu-buru. Jadi kita akan ada tahapnya. Nah, untuk yang pertemuan kita fokus untuk perkenalan terlebih dahulu. Untuk fi'il madhi, kita fokus untuk yang tunggal. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bagaimana kalau kita itu yang jamak bagaimana. Baik, untuk yang fi'il madhi seperti ini dengan rumusnya bisa diingat-ingat. Ini namanya domir. Domir itu adalah kata ganti. Apa itu domir? Kata ganti. Kata ganti itu apa? Ya, ana, anta, anti, huwa, hiya. Nah, itu semua kata domir. Domir. Nah, baik. Kita lanjutkan ke fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Biar bisa membedakan. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Fi'il madhi itu kata kerja lampau. Kalau fi'il mudhari itu kata kerja sekarang dan yang akan datang. Sekarang atau yang akan datang. Aku ya, mau nanya dong. Ya, boleh. Gimana? Aku yang nanya kan. Ya, Ini kan mau ini fi'il madhuri ya. iya. Yang sekarang dan Heeh. yang sekarang dan yang akan datang bedanya bagaimana aku ya? Baik. Untuk membedakan sekarang dan akan datang. Fi'il Ya. mudhari itu kalau ingin mengatakan yang akan datang itu ditambahi dengan huruf sa. Sa. Sin. Sin. Oh, sin. Sin. Oh, Misal, ini kita belajar fi'il mudhari terlebih dahulu ya. Untuk yang sekarang. Masalah. Ini zahaba yadhabu. Dengan kata kerja yang sama. Zahaba yadhabu itu apa artinya tadi? Pergi. 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 Kalau ana, nakul fil Arabiyah adhabu. Jadi kalau fi'il madhi tadi itu kan perubahannya itu ada di belakang. Fi'il madhi ini ya. Fi'il madhi perubahannya itu ada yang warna hijau ini perubahannya kan ada di belakang. Kalau fi'il mudhari itu perubahannya di depan. Nah, ini ya. Perubahannya di depan. Zahab ana adhabu. Anta tadhabu. Anti tadhabina. Huwa yadhabu. Hiya tadhabu. Nahnu nadhab. Jadi perubahannya itu terletak di depan. Kecuali anti itu perubahan ada dua. Ada di depan, ada di belakang. Tak plus ya nun. Ini ya. Saya perhatikan. Mungkin bisa diikuti dulu biar teman-teman terbiasa. Dhahaba yadhabu. Ana adhabu. Ana adhabu. Diikuti. Ana adhabu. Ana Anak ashabu. Anta tadhabu. Anta tab. Ashabu. Anti tadhabina. Anti ashabina. Huwa yadhabu. Huwa Yashabu. Abu. Hiya tadhabu. yadhab. Ya ashabu. Nahnu nadhabu. Nahnu Nahnu nadhabu. ashabu. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Kata bayak tubuh. Kata bayak tuh. Ana aktubu. Anak Anak aktibu. Anta taktubu. anta tuh. Tak
Anti taktubina. Anti taktubina. Huwa yaktubu. Huwa yaktubu. Huwa Hiya yaktubuna. hiya taktubu. Hiya taktubu. Hiya taktubina. Hiya taktubu ya. Hiya taktubu. Hiya Hiya taktubu. taktubu. Nahnu naktubu. Nahnu Taktubu. naktubu. Baik. Anastamir. Kita lanjutkan. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Ana ajlisu. Ana tajlisu. Anta tajlisu. Anta tajlisu. Anti tajlisina. Tajlisina. Huwa yajlisu. Huwa yajlisu. Hiya tajlisu. Hiya tajlisu. Nahnu najlisu. Nahnu najlisu. Baik. Nastamir. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Ana aqra'u. Ana aqra'u. Anta taqra'u. Anta taqra'u. Anti taqra'ina. Anti taqra'ina. Huwa yaqra'u. Huwa yaqra'u. Hiya taqra'u. Nahnu naqra'u. Al-akhir, yang terakhir. Nazzafa yunazzifu. Nazzafa yunazzifu. Ana unazzifu. Ana unazzifu. Anta tunazzifu. Anta tunazzifu. Anti tunazzifina. Anti tunazzifina. Huwa yunazzifu. Huwa yunazzifu. Hiya tunazzifu. Hiya tunazzifu. Nahnu nunazzifu. Nahnu nunazzifu. من هذه الجملة يعني الفعل المضارع dari teks ini bukan fi'il mudhari'. Nah, bagaimana kita itu biasa membiasakan, sering-sering kita itu mencoba untuk mengubah. Jadi kalau fi'il mudhari' itu perubahannya itu ada di depan, kalau fi'il madhi itu perubahannya ada di belakang. Ya, kita perhatikan aja yang perbedaan yang warna-warna ini aja. Sangat membantu kita. Nah, baik. Untuk perubahannya itu yang mungkin perlu digarisbawahi adalah untuk perubahan dari anti. Anti ini perubahannya ada dua, ada di depan, ada di belakang. Kemudian yang sama juga sama. Ada anta dengan hiya itu sama. Dia perempuan dengan kamu laki-laki itu bentuknya sama. Tadhabu, tadhabu. Sama-sama di depan dengan bentuk tak. Nah, bagaimana kita tuh bisa membedakan tadhabu ini artinya untuk dia perempuan atau untuk kamu laki-laki. Nah, bagaimana cara membedakannya? Jadi, membedakannya untuk anta tadhabu, untuk membedakan antara anta dengan hiya dalam fi'il mudhari' itu ketika konteksnya itu adalah perempuan, dia perempuan, biasanya diiringi dengan nama orang. Nama orang perempuan. Ya, semisal contohnya adalah Mas Ada gitu. Mas Ada sedang pergi. Mas Ada tadhabu. Atau Halimah sedang membaca. Halimah taqra'u. Atau Adinda sedang menulis. Adinda Namanya di depan ya? Nah, kalau fi'il mudhari' itu bisa namanya di depan, bisa namanya di belakang. Jadi fi'il dulu bisa atau namanya dulu bisa. Tapi kalau fi'il madhi itu lebih umumnya itu fi'il dulu, kata kerja dulu baru namanya di belakang. Tuh. Makanya di sini rumusnya ada dua, ad-dhamir, kemudian fi'il mudhari', kemudian kata selanjutnya, atau bentuk yang kedua fi'il mudhari' dulu baru ad-dhamir baru setelahnya. Jadi kata ganti terlebih dulu, misal diganti Adinda, domir itu kata ganti bisa nama orang. Nah, Adinda baca, Adinda takra'u, atau diganti fi'il mudhari' dulu, fi'ilnya dulu, takra'u Adinda Al-Qur'ana. Titik-titik ini adalah objeknya atau keterangannya.
adinda. Nah, gitu. Masalah ini contohnya. Tep. Min hadal qawaid mafhum ya. Bisa dipahami ya untuk pengenalan ini. Nanti kita akan prakteknya adalah dengan mengganti kata-kata lain. Contohnya kita mengetahui di sini kan ada kata kerja dhahaba yadhhabu, banyak kata bayak tubuh. Nah, itu bisa kita ganti dengan semisal kita ganti kayak apa? Salat, semisal salat. Nakul fil Arabia salat mana? Sholla yusolli. Sholla yusolli. Sholla yusolli. Usalli. Nanti kalau saya salat kaifa nakul fil Arabia? Usalli. Usolli. Nah, usolli. Makanya niat salat itu usolli fardhos subhi misal, usolli fardhol maghribi, usolli fardhol isya'i. Dari kata apa? Ana di sini. Kata ganti sholla yusolli. Dari kata sholla yusolli. Makanya ada istilah musolla. Musolla itu adalah tempat untuk sholat. Sama dengan masjid. Masjid itu kata-kata sajada yasjudu. Dari kata makanya ada masjid, ada istilah sajadah. Nah itu kan sajadah, tempat bersujud. Masjid adalah tempat untuk bersujud, tempat sholat. Masjid ada musola, ada masjid. Nah itu dari kata sholla yusolli atau soma yasumu, niat puasa. Nawaitu soma, nawaitu soma atau nawayanwi. Maka istilah nawaitu, saya berniat. Nah, tapi kalau dalam konteks ini mudhari, fi'il mudhari. Nah, itu contohnya adalah kalau dalam ibadah itulah usolli, usolli. Nah, itu fi'il mudhari itu usolli fardhu maghribi. Fardhu maghribi. Kenapa fardhu? Karena menjadi maf'ul atau objek. Setiap sesuatu yang menjadi objek itu pasti berharokat fathah. Usolli fardhu. Nah, usolli fardhul maghribi. Usolli. طيب من هذا القواعد هل هناك soal dari kaidah ini bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Ya, mau nanya aku ya. Boleh. Bagaimana? Itu kan anti, yang anti kan itu ada dua kan pertanyaannya. Bisa Ah, tashabu, bisa tashabi. Nah, itu kalau misalkan kita gunakan salah satunya, ciri-cirinya bagaimana? Kalau aku ya. oh, yang ada dua itu adalah anta dengan hia ya. Kamu laki-laki dengan dia perempuan. Kalau kamu laki-laki itu anta, misal tadhhab ilal madrasati. Nah, itu pasti anta, pasti anta. Atau kalau ada anta tadhabu itu pasti. Tapi kalau untuk menandakan tadhabu di sini tuh maknanya perempuan, itu biasanya sebelum atau sesudahnya itu ada nama orang. Ada nama orangnya. Misal ya kata tadi Halimah tadhabu atau tadhabu Halimah. Nah, seperti itu. Itu untuk Berarti disesuaikan kalimatnya ya aku ya berarti. kita harus mengetahui konteks kalimatnya juga. Dan Semua subjeknya juga ya. Subjeknya juga ya aku ya. iya. Jadi kita melihat konteks kalimatnya itu seperti apa gitu. Seperti itu ya. Baik. eh, mungkin saya berikan contoh terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah sebagai gambaran kaifanakul fil Arabia masalah. Saya menolong ibuku di dapur. Kira-kira gimana? Menolong itu apa? Menolong itu nasoro, nasoro, nasoro yansuru, nasoro yansuru, menolong. Berarti kalau saya Anda yang menolong, Toro, ana ansuru, nasoro yansuru. Kan iya-nya itu diganti alif tadi, ansuru. Ana ansuru ummi Umi. bil matbah. Umi fi Iya. matbah. Umi Ana ialah ansoro umi ini fi Ansoro, matbah. Ana ansuru ya, bukan Ansoro, ansoro. Ansuru. Ana Ansuru, ansuru ummi. Umi, Ana ansuru umi fi matbah. Mantap. Fimat. Das.
Ana ansuru ummi fil matbakh. Matbah. Nah, al-an Aisyah pergi ke rumahnya. Aisyah pergi ke rumahnya. Aisyah Aisyah tashabu Dhahabta Aisyah Ha, fil fi bait. baituha. di baitah. kalau kita pakai fi'il mudhari', dha Aisyah atau ya tadhhabu Aisyah ila baitiha. Atau kalau fi'il madhi, dhahabat Aisyah ila baitiha. Dhahabat Aisyah ila baitiha. Dhahabat Aisyah ila. Nah, ini kalau fi'il mudhari'nya dhahabat Aisyah ila baitiha. Kalau fi'il mudhari'nya dhahabtu tadhhabu Aisyah ila baitiha. Nah, kalau yang terakhir, Ahmad mengenalkanku kepada keluarganya. Ahmad mengenalkan itu adalah arrafa yu'arrifu. Ahmad mengenalkanku kepada keluarganya bagaimana? Nah, ini Oh, yu'arrifuni Ahmad ila usratihi. Kalau film mudhari'nya, kalau film madinya bagaimana? Arrafani Ahmad ila usratihi. Hakada. Baik. Arrafan. Min hadal Arrafan. Mm-mm. Baik. Mafhum ya? Bisa dipahami ya mungkin teman-teman di sini. Aku Ayo ya mau mungkin tanya aku ya. tafadhol. Yang slide tadi sebelumnya aku ya. Ya, yang ini. Oh ya. Ini ansoru kan menolong menolong apa? Kata ganti saya ya, ansoru itu ya. Ansuru. Saya Ansuru. menolong ansuru. Tapi tetap harus pakai ana depannya ya. Aku Ah, ya. enggak. Jadi Apa semisal bisa langsung jadi ansuru ansu tanpa ana bisa gak? enggak, Oke. adhabu, aktubu, ajlisu, ansur itu sudah mengartikan saya berangkat, saya menulis, saya. Jadi nggak perlu pakai ana juga sudah memiliki makna ana gitu. Jadi bisa bisa dua ya. Aku ya ansuru sama ansuru langsung Ansuru bisa saja ya. boleh gitu. Iya, Dua-duanya boleh. bisa ya. Ansuru juga bisa ya aku ya. Artinya sama. Dua-duanya juga bisa. Dua-duanya bisa. Oh ya. Seperti itu. Tapi فيمكن إذا هناك سؤال آخر نستمر إلى majmu'ah, kita lanjutkan di grup semisal ada pertanyaan lain. Ana al-afu minkum idza hunakal khati'at wan nuqsan. Saya minta maaf apabila ada beberapa kesalahan atau banyak kesalahan dalam pertemuan kita kali ini. Dan di situ aku ya juga sudah kirimkan kuis imatah atau kuis yang bisa teman-teman kerjakan untuk pengulangan atau murojaah teman-teman belajar pada malam hari ini bisa dikerjakan teman-teman, dan semoga eh, pelajaran kita atau belajar kita pada malam hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naltaqi maratan ukhra fi yaumil Khamis. Kita bertemu kembali pada hari Kamis. Walakin qabla dzalika ana urid samahatikum an taftahu al kamera awalan na'khud at-taswir. Mungkin nastati an na'khud at-taswir awalan. Mungkin kita akan ambil foto terlebih dahulu sebagai dokumentasi. Masya Allah. Wujuh al-jamilah. Wajah-wajah yang sangat cantik-cantik dan ganteng-gantengan ya Masya Allah. Baik. Na'khud at-taswir. Ana ahsub, saya hitung ya. Awal wahid isnani salasah. Masya Allah. Wahid isnani tabassam. Masya Allah. Anakulu syukran jazilan. Jazakumullah khairan ala jamil ahibba. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa atas hadirnya teman-teman di sini. Hayya nahtatim liqa'ana biqirati alhamdulillahi rabbil alamin. Naqra kafaratal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an wa la atubu ilaha ilaik. illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ustamimikum menarju ala Afwan. taufiq wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman pembelajaran yang udah Nanti akan aku kirimkan rekamannya. Ya, baik. Kasih